Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada rekan-rekan teman-teman mengajar di SMP Islam Terpadu Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih pula yang tak terhingga kepada Ketua Yayasan yang berkesempatan untuk hadir ke sini untuk mendengarkan kajian berupa strategi mengajar saya dalam mengajar bahasa Inggris di semester pertama nanti untuk ajaran baru tahun 2022 tahun 2023. Selanjutnya terima kasih pula kepada Kepala SMP Islam Terpadu Salahuddin Al-Ayyubi Bapak Khairuddin dan rekan saya Bu Widya. Baiklah, pada tema kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah penelitian dengan judul Enriching Students Vocabulary Mastery Through Digital Online Games. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara saya pribadi selaku guru bahasa Inggris di sini untuk memperkaya kemampuan siswa khususnya di kelas 7 nanti melalui games online digital. Selanjutnya, di dalam pembahasan presentasi saya hari ini saya akan memfokuskan pada 3 hal, yaitu purpose of the research, design of the research, and research techniques. Yaitu pada konten ini adalah tujuan dari penelitian saya, lalu seperti apa desain dari penelitian saya, dan seperti apa teknik yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Seperti itu. Oke, baik, kita mulai dengan tujuannya. Tujuannya tentunya adalah untuk mengetahui seberapa hebat anak-anak nanti dalam mengetahui kosakata dalam bahasa Inggris. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan siswa dalam kemampuan berbahasa Inggris mereka. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, kemampuan bahasa itu dilihat atau ditunjukkan dengan seberapa banyak mereka mengetahui kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, untuk ini saya memfokuskan dalam sekolah kita SMP Islam Terpadu, maka di jenjang SMP untuk tahun ajaran 2022-2023 ini. Selanjutnya, target saya untuk penelitian ini tentunya adalah untuk mengetahui seberapa tinggi, seberapa tingkatan mereka dalam memahami kosakata, terlebih dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas-kelas saya nantinya. Lalu desain yang saya gunakan adalah desain deskriptif kuantitatif. Nah, apa itu deskriptif? Nanti silahkan untuk teman-teman untuk silahkan bertanya pada saya. Selanjutnya adalah, nanti akan saya berikan waktu khusus untuk bertanya. Jadi teman-teman boleh menahan terlebih dahulu. Kira-kira apa yang ingin dipertanyakan, seperti apa metodenya. Oke. Untuk targetnya adalah saya mengambil sampel khusus di kelas 7, Pak Ketua Yayasan. Jadi saya mengambil sampel di kelas 7. Karena kenapa di kelas 7? Karena kelas 7 adalah kelas baru untuk mereka berbahasa Inggris. Karena kita ketahui bersama, di SD mereka sangat kecil sekali persentase mereka yang mengetahui kemampuan bahasa Inggris. Maka dari situ, ketika mereka masuk sekolah kita nantinya di tahun ajaran depan, atau di tahun 2022 ini, maka saya ingin membooster mereka, saya ingin meningkatkan kemampuan mereka dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya mereka mendapatkan asupan-asupan vocabulary yang bersifat monoton, maka untuk tahun ini saya memulai dengan online games. Nah, disinilah saya ingin menilai kemampuan mereka, seberapa minat mereka dalam mempelajari bahasa Inggris nantinya. Lalu teknik yang saya gunakan adalah dengan samplingnya adalah dengan mengambil seluruh siswa kelas 7 di tahun ajaran ini, yaitu sebanyak 64 siswa dan sebanyak 2 rombel, kita putra dan putri. Untuk
cara mengetahui pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik kuesioner tertutup. Teknik kuesioner tertutup itu adalah saya mengambil teknik ini. Mengapa saya mengambil teknik ini adalah untuk mengetahui secara pasti seberapa besar tingkatan atau seberapa besar kemampuan mereka, seberapa banyak kosakata yang mereka dapat pahami nantinya. Ini adalah sampling saja. Sehingga pada saat saya mengajar nanti di kelas-kelas bahasa Inggris, itu saya dapat mengetahui dengan pasti tingkatan-tingkatan kemampuan bahasa Inggris siswa melalui kosakata yang telah mereka isi di instrumen, di penelitian saya. Selanjutnya adalah proses. Dalam prosesnya saya menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu dengan setelah memperoleh data-data yang ada, maka saya proses di setiap kelas, lalu saya pisah lagi menjadi grup-grup atau kelompok-kelompok mereka yang melalui tingkatan-tingkatan yang telah ada. Nanti di ujung presentasi ini akan saya jelaskan tingkatannya. Baiklah, nah tadi sedikit saya ulas tentang apa itu deskriptif kuantitatif. Ada dua jenis penelitian, yaitu deskriptif kualitatif, Pak Ketua Yayasan, lalu ada kuantitatif. Nah, untuk saya mengambil kuantitatif karena berhubungan dengan data yang saya inginkan adalah data berupa data-data pasti, huruf-huruf atau angka-angka yang pasti dari setiap siswa-siswi yang saya libatkan dalam penelitian saya. Nanti di ujung presentasi juga akan saya jelaskan instrumennya seperti apa. Selanjutnya adalah, nah ini instrumennya adalah berupa belangko yang akan saya sebarkan nanti kepada mereka sebanyak 64 eksemplar kepada mereka. Lalu saya akan berikan kepada mereka semuanya untuk mereka isi. Itu diberikan kepada mereka untuk mengetahui seberapa cepat mereka dalam mengetahuinya tanpa ada alat bantu dictionary atau kamus atau dan alat gadget lainnya. Nah, nanti akan saya bukakan ini untuk bisa dilihat sama-sama. Selanjutnya adalah, nah ini yang saya jelaskan tadi di awal, langkah-langkah saya dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah sebaran tes, nantinya akan saya coba sebarkan sebanyak 64 eksemplar tadinya pada mereka, seluruhnya kelas 7, setelah itu mereka melakukan pengerjaannya, dan ini saya berikan waktu, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Semakin cepat mereka menyelesaikannya dan semakin banyak mereka mengetahui arti dari setiap kosakata yang saya berikan di instrumen atau di belangko itu, maka akan memasukkan mereka kepada grup unggulan di sekolah ini yang nantinya akan mempermudah saya dalam menjadikan mereka tutor sebaya di dalam kelas. Tutor sebaya ini dimaksudkan adalah untuk mereka bisa menginfluence atau mempengaruhi teman-teman sejawatnya di dalam kelas agar bisa mampu menjadikan mereka ini dictionary on track atau kamus berjalan di dalam kelas. Sehingga inilah yang saya inginkan, mereka terpengaruh dengan hal-hal baik. Setelah adi instrumen ini, kita akan mencoba untuk mengklasterisasi mereka. Klasterisasi di sini adalah untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di akhirnya nanti adalah metode pengajaran. Di metode pengajaran ini maka saya di dalam kelas-kelas umum, nah ini yang menjadikan sekolah kita berbeda, karena sekolah kita berbentuk boarding school atau pesantren, maka kita punya keluasan atau fleksibel dalam waktu mengajar. Nah, ini yang memberikan kita nilai poin tambahan. Nah, metode pengajaran ini adalah di setiap kelas-kelas reguler yang saya miliki, maka saya hanya mengajarkan dalam bentuk universal saja, dalam bentuk umum saja. Jadi tidak terlalu terklasterisasi. Akan tetapi pada saat di penilaian, penugasan, teknik project-project dan lainnya, maka di asramanya mereka nantilah tim yang terklasterisasi tadi, yang memiliki kemampuan lebih, maka itulah yang akan kita sebar kepada grup-grup yang memiliki kemampuan yang lebih rendah dari itu. Oke. Nah, setelah itu pastinya adalah evaluasi. Jadi saya minta
mulai dari seluruh struktur sivitas akademika di Ma'had Salahuddin Ayyubi ini untuk membantu seluruh guru di sini untuk kita mencoba mengevaluasi setiap pembelajaran-pembelajaran yang ada. Oke, setelah ini adalah selesai presentasi saya, maka sebelum selesai saya ingin menunjukkan sedikit tentang seperti apa instrumen penilaiannya. Ya, saya kembali ke sini dulu. Nah, instrumennya adalah seperti ini. Jadi disebut dengan vocabulary test namanya. Nah, di sini terdiri dari 1.500 kosakata. Terdiri dari 1.500 kosakata, dan ini adalah kosakata harian di sekolah. Mulai dari kata kerja, karena kosakata itu tidak terfokuskan pada satu jenis kata. Karena dalam bahasa Inggris terdiri dari kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata tadi kata kerja ya, kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Nah, ini saya coba padukan dalam 1.500 kosakata ini untuk tesnya. Lalu seperti apa gamenya yang akan saya pakai? Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh gamenya saja. Nah, ini adalah bentuk gamenya. Ini adalah singular dan plural for grade 7. Nah, ini adalah bentuk salah satu contoh gamenya yang saya pakai. Nah, untuk game ini saya menggunakan fitur gratis dari sebuah situs online game yang dimana ini sangatlah efektif dan efisien bagi guru-guru hari ini untuk membuat kelas-kelas mereka lebih berwarna, karena memang dia menyajikan banyak sekali fitur. Karena memang tujuan presentasi saya adalah menyampaikan online game ini, maka saya mulai menunjukkan seperti apa gamenya. Ini adalah gamenya singular and plural for grade 7, artinya adalah kata-kata singular, kata-kata tunggal, dan kata-kata jamak untuk kelas 7. Baik, kita mulai. Ini bisa kita besarkan. Nah, seperti ini. Di sini saya tampilkan sebuah gambar, maka ada seekor ayam, ya. Pak Ibu, ada seekor ayam, maka di sini siswa dapat memilih. Kita sebagai guru, karena memang sekolah kita tidak mengizinkan mereka membawa gadget, maka jadi apa jawaban yang paling tepat untuk ini? Apakah a chicken, an chicken, atau chicken saja? Karena ini adalah singular dan plural, artinya adalah singular itu adalah kata benda tunggal, dan plural adalah kata benda jamak. Plural adalah kata benda jamak. Nah, bagaimana kita mengarahkan siswa setelah materi-materi belajar tentang singular dan plural itu, maka kita coba nilai mereka, kemampuan mereka melalui online game itu tadi. Kita perkaya mereka dengan ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah a chicken. Mengapa a chicken? Nah, nanti karena itu untuk satu benda saja dan bertemu dengan bukan kata vowel atau kata vokal. Ya, kalau vokal baru pakai n, maka B salah, C salah. Seperti itu. Mari kita coba. Kita coba sentuh E, apa jawabannya? Benar. Nah, seperti itu. Sederhana sekali, ya, Pak Toyasan. Nah, selanjutnya kita akan derahkan pada soal berikutnya. A strawberry and strawberry atau strawberries. Nah, seperti itu. Baik. Nah, baik, itu tadi penjelasan presentasi dari saya. Sekiranya ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang memadai, kurang berkenan di hati teman-teman saya di sini dalam mengajar, guru-guru di sini dan ketua yayasan, saya minta maaf. Saya buka sesi untuk kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada evaluasi yang perlu diberikan kepada saya untuk meningkatkan terutama kemampuan bahasa Inggris di sekolah kita. Silahkan. Mulai dari ketua yayasan mungkin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi dalam penyampaian tadi, Mister memaparkan kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pertama, mohon dijelaskan apa perbedaan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup tersebut. Yeah. Selanjutnya, mengapa menggunakan kuesioner tersebut? Yeah. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan untuk
pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saya jawab saja. Kita kembali ke kuesioner ya. Nah, di sini disampaikan bahwa saya menggunakan teknik kuesioner tertutup. Ada dua jenis kuesioner memang, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner dengan hasil yang lebih majemuk, yaitu dengan hasil yang lebih luas penalarannya. Seperti contoh misalnya adalah saya panggil satu persatu siswa di sini, kelas 7 terutama, lalu saya tanya, bagaimana pendapatmu tentang bahasa Inggris? Sejauh mana kamu menyukai bahasa Inggris? Kelas-kelas bahasa Inggris seperti apa yang kamu inginkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah mereka dapat dengan luas menjawab itu, dan tidak ada kriteria-kriteria yang kita dapat ambil dari setiap siswa. Dan ini cukup mengambil waktu yang panjang, Pak, untuk menanyakan satu persatu siswa. Seberapa banyak hafalan-hafalan atau kosakata-kosakata yang kamu bisa pelajari dalam satu hari. Nah, itu adalah contoh kuesioner terbuka. Maka dari situ, setelah melihat cara ini, sepertinya saya melihat ada yang lebih baik untuk mengambil penelitian ini atau untuk mengolah penelitian ini lebih sempurna, maka saya mengambil hal yang termudahnya, Pak, yaitu dengan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup kita memberikan belangko atau sebaran instrumen di mana jelas kita dapat menghitung jumlah berapa banyak mereka dapat menerjemahkan, seperti yang saya tampilkan tadi di awal atau yang setelah presentasi ini, berapa banyak jumlah kosakata yang mereka dapat terjemahkan. Nah, setelah itu baru kita mulai mengklasterisasinya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Pak. Ada pertanyaan lain? Atau ada saran, Pak, pendapat? Ya, terima kasih ya penjelasannya tentang kuesioner ya. Berarti kalau dari penjelasan tadi, Mr. Adi udah pernah melakukan katakanlah penelitian Ya, seperti ini. ya, Pak. Mungkinkah penelitian itu bisa dilakukan di setiap kelas, sehingga kalau menurut pemikiran saya, sehingga nanti juga ada sebuah perbandingan gitu. Baik. Kalau siswa yang baru seperti ini dan siswa yang tingkat menengah dan kelas menengah, kelas atas seperti ini. Ya. Terima kasih. Tentunya ini sangat memungkinkan untuk setiap kelas ini sangat memungkinkan untuk setiap kelas kita lakukan penelitian yang serupa, tetapi dapat dengan kategori yang berbeda, Pak. Jadi misalnya untuk kelas 7 ini saya mulai dengan vocabulary atau kosakata awal yang dasar-dasar, bisa di kelas 8 atau kelas 9 nanti kita menggunakan teknik yang sama, kuesioner tertutup, namun dengan kategori yang berbeda. Bisa bukan vocabulary, tapi kita khususkan kepada kata-kata sifat, atau kita sebut dengan ungkapan-ungkapan. Jadi di situ kita sebarkan beberapa ungkapan-ungkapan dasar dalam bahasa Inggris, entah itu 1000, entah itu 100 atau 1500 ungkapan-ungkapan. Nah, untuk kita sebarkan kepada mereka, untuk mereka dapat bukan kalau misalnya kesebaran pertama ini kita suruh mereka untuk menerjemahkan, tetap bisa jadi juga untuk kelas 8 dan kelas 9 atau nanti untuk tingkat atas kelas 9, mereka kita berikan instrumen atau sebaran, tapi mereka bukan menerjemahkan, tetapi mengolah sendiri. Seperti itu, Pak. Mengolah sendiri kalimat-kalimat atau aktivitas-aktivitas mereka dalam bahasa Inggris. Mungkin seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya, Mister. Ya. Jadi saya mau bertanya tentang judul dulu, Mister. Ya, kita kembali ke judul. Di situ kalau bahasa singkatnya di situ saya artikan itu memperkaya kemampuan bahasanya
vocabulary atau kosakata siswa ya, Ya, dengan menggunakan game online. Yang langsung aja saya tanyakan, kenapa harus pakai game online? baik. Nah, itu Baik. jadi modul yang pertama. Eh, ini pertanyaan yang cukup menarik. Terima kasih kepada Bapak Hairudin selaku kepala sekolah. Nah, mengapa saya memilih judul memperkaya kemampuan kosakata bahasa Inggris, terutama siswa-siswi kita kelas 7 menggunakan digital online games? Karena memang di sini eh, di era ini, di era digitalisasi yang penuh dengan banyak hal yang kita bisa dapatkan di internet, saya sebagai guru bahasa Inggris mencoba untuk mengarahkan siswa-siswi untuk membuka jalan pikirnya bahwa informasi tidak hanya dari gurumu. Informasi kegiatan-kegiatan kelas tidak hanya kita bisa buat dari guru-guru dalam kelas. Kita bisa menggunakan alternatif lain untuk memperkaya kelas kita sendiri. Ini bukan berarti kita sebagai guru tidak mampu dalam membuat game-game bersifat manual atau kita sebut dengan traditional game dalam kelas. Namun ini kita upayakan dapat memberikan kesan yang menarik sehingga dia menantikan setiap kelas-kelas kita nantinya. Dia merindukan kelas-kelas kita nantinya agar mereka merasa ada motivasi. Nah, akhir dari ini memang tentunya adalah motivasi dalam belajar meningkat, kemampuan mereka meningkat sehingga memberikan efek yang bagus di dalam kelas, tentunya untuk mereka dapat mengungguli satu sama lain dalam berbahasa Inggris seperti itu. Nah, mengapa pilihannya ke online games? Karena memang di hari ini online games sangat banyak pilihannya, Pak Kepala Sekolah, sangat banyak pilihannya. Maka ini cukup menarik kalau untuk kita ulas dalam kelas sehingga mereka dapat experience atau pengalaman-pengalaman yang berbeda dari setiap kelas yang kita hadirkan kepada mereka. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Mungkin lanjut, itu ada kata yang itu ya, yang menurut saya memang di situ bahasanya memperkaya ya. Ya, memperkaya, enriching. Berdasarkan penjelasan sebelumnya itu saya lihat dari proses penelitian, katakanlah penelitian itu kan ya, tahap pertama ada persebaran katakanlah angket ya atau kuesioner. Ya, kuesioner Akan diisi dengan rantang waktu tertentu, mungkin sampai beberapa kali pertemuan, mungkin ya beberapa kali pertemuan bahkan 1 minggu. Mungkin kalau saya pikir itu sepertinya hampir sama dengan penelitian tindakan kelas jadinya. Iya. Jadi karena prosesnya lama kan. Iya. Gitu. Nah, ini mungkin ada saran ataupun jika memang ada kata yang lebih tepat nanti silahkan diambil yang lain gitu kan ya. Karena ini adalah sebuah penelitian, jadi ada baiknya memang tidak langsung disebar dan dibiarkan aja. Jadi karena ini kan memperkaya. Baik. Artinya memperkaya, ada suatu proses dari sebelumnya atau memang sudah kaya akan makin kaya. Baik. Atau belum kaya akan menjadi kaya. Artinya seorang siswa itu harus diketahui dulu kemampuan awalnya. Baik. Jadi kemampuan awalnya itu seberapa banyak, terus diambil data, oh ternyata setelah diberikan lembaran kuesioner berapa banyak siswa yang diketahui sudah tahu, dan itu sudah diambil sebagai data pertama untuk sebagai bahan perbandingan nanti setelahnya. Jadi kalau kita berikan aja terus itu, kita enggak tahu, siapa tahu memang siswanya udah kaya dari awal gitu kan, udah sekayanya segitu, sehingga di akhir itu kan kita enggak tahu apakah dia memang udah kaya dari dulunya atau memang kaya sejak proses ini gitu, proses pembelajaran. Sehingga ada perlunya kita ambil pretest itu kan, katakanlah ambil data awal untuk sasaran ini. Nah, setelah diambil nanti baru proses. Nah, di proses itu kita akan mengetahui peningkatannya. Dan mungkin nanti kalaupun memang perlu atau memang bisa dilakukan, setiap kali pertemuannya kalaupun memang perlu ada itu memang diambil tuh datanya. Misalnya bisa dilakukan per pertemuan misalnya, ataupun memang per minggu bisa saja.
satu kali tarik itu kan data, oh ternyata dalam rentang 1 minggu ini peningkatan atau kemampuan vokabulari siswa Ya, ini ya, memang meningkatnya sekian gitu baik, kan. Menyatakan sebagai salah satunya itu tentang motivasi siswa baik. supaya lebih termotivasi. Nah, ini mungkin kalaupun memang itu memang kita tahu ya motivasi siswa, mungkin nanti di literatur di akhir itu mungkin Mr. Adi boleh cari referensi, Hmm, itu kan referensi untuk menguatkan di situ bahwasanya memang game online ini harusnya udah ada penelitian sebelumnya jika memang game online itu betul-betul memang sudah memberikan dampak positif dan arti kata tadi minat ataupun motivasi siswa itu memang udah ada gitu. Maksudnya memang udah jelas bisa meningkatkan motivasi siswanya gitu. Kalau memang tidak diketemukan, saya sarankan memang salah satunya bisa dibuatkan angket. Di dalam proses itu nanti akan ada pembahasan masalah di situ akan ditambah, bukan hanya untuk mengetahui tingkat kemampuan bahasa Inggris siswa. ya, Nah, di situ bisa juga diteliti tentang bagaimana minat siswa atau motivasi siswa setelah berikan perlakuan game online ini, belajar bahasa Inggris menggunakan game online. baik. Sehingga jelas di situ, wah ternyata tidak hanya mengetahui tingkat kemampuan siswa, juga mengetahui motivasi siswa di situ. Nah, di situ akan ada sub bahasan baru selain mengetahui tingkat kemampuan siswa tadi, ya bisa mengetahui motivasi Motivasi siswa. Baik. siswa. Ya mungkin itu aja kali, Mr. Ade. Baik. Mungkin yang lainnya silahkan ditambahkan. Terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMP IT Salahuddin Al-Habib, Bapak Hairudin, yang telah berkenan memberikan saran yang cukup luar biasa. Terima kasih sekali. Insya Allah ini akan kita coba upayakan untuk kemajuan sekolah kita bersama, untuk memberikan dampak yang luar biasa kepada setiap siswa-siswi kita. Insya Allah. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman saya. Silahkan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya tadi hampir sama dengan masukan dari Pak Hairudin Ya. yang bertanya tentang pretest. Mhm. Apakah ada pretest atau post-test nanti yang akan dilakukan oleh Mr. Adi dalam penelitian yang dilakukan? Mhm. Kemudian yang kedua, nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk mengisi kuesioner itu dilakukan di asrama ya, Mr. Adi ya? Atau di kelas? Ya, di kelas. Sepertinya di kelas. Oke, itu akan memakan cukup waktu ya, karena Iya, ada 1.500 Iya. kan? 1.500. Nah, itu dilakukan dalam waktu berapa jam Iya, kira-kira? iya. Rencananya kita membaginya beberapa batasan waktu. Ada yang paling cepat itu 1 hari, yang 3 hari, dan paling maksimal 1 minggu. Nah, makanya dengan jawaban dari kepala sekolah tadi sarannya bahwa ini bukan masuk dalam penelitian deskriptif, tapi akan malah mengarah kepada tindakan kelas, maka karena ini baru strategi, maka ini akan coba nanti bagaimana teman-teman memberikan sarannya untuk kebaikan dari penelitian ini. Bisa jadi kita buat dalam waktu 3 jam seperti itu. Dalam 3 jam ya. Iya, Atau mungkin bisa dikurangi mungkin iya, ya, soalnya iya, dari 1.500 itu bisa dikurangi. Ya, ya, untuk tadi untuk melihat. lanjut. Oke. Ya. Nah, ini di sini menggunakan sampling cluster. Ya, Di situ ada 64 siswa ya. ya, Apakah menurut Mr. Adi itu tidak kebanyakan ya? ya. Baik. Biasanya kalau melakukan penelitian itu kan paling cuma diambil satu kelas Ya. yang efektif yang 32 Dua. sampai 36 ya. Mhm. Itu Ya, 64 siswa. iya. Bagaimana? Terima kasih. Tujuan saya melibatkan seluruh siswa yang ada karena memang bersifat, karena penelitiannya ini atau pengambilan samplingnya ini, instrumennya dapat disebarkan dengan mudah.
dan tidak perlu banyak tenaga yang dipakai dalam penyebaran instrumen ini, maka akan lebih baiknya saya mengetahui seluruh siswa yang nantinya akan saya ajar untuk mengetahui seberapa tingkatan kemampuan vocabulary atau kemampuan kosakata yang mereka miliki, seperti itu. Jadi saya mencoba menyebarkan kepada semuanya karena memang tujuan saya lebih ke nantinya setelah dievaluasi, tujuan saya akhirnya adalah dapat menentukan karakter belajar siswa masing-masing dari kemampuan mereka satu persatu, seperti itu. Jadi kenapa saya tidak mengambil hanya satu kelas saja? Karena memang saya tujuannya ingin mengetahui secara keseluruhan. Jadi saya mengambil kedua rombel yang ada dengan sangat mudah dengan menyebarkan instrumen. Setelah itu mereka jawab, mereka isi dan hitung berapa jumlah benarnya. Nah itu kita klasterisasi benar atau tidaknya. Nah di perjalanannya nanti terima kasih. Mungkin saja di awal instrumen ini kita sebut dengan pretest atau tes awal. Nah nanti tes akhirnya kita lakukan tes kembali dengan mungkin saja dengan instrumen yang sama, namun setelah 6 bulan pembelajaran atau setelah semester 1 atau mungkin di kenaikan kelasnya nanti kita tes kembali, kita hitung kembali berapa jumlah benarnya dari kemampuannya setelah kita berikan pelajaran atau edukasi kepada mereka dalam kelas berbahasa Inggris. Seperti itu, Bu Widya. Lagi ya. Boleh, silahkan. Dari 2 rombel nanti ini apakah semua akan dilakukan perlakuan yang sama? Kan tadi pakai tutor sebaya ya? Iya. Tutor sebaya itu adalah arah nanti dalam mereka arah kami guru bahasa Inggris dalam memberikan influence atau pengaruh kepada teman-teman yang lain. Tutor sebaya ini adalah ditujukan untuk menyebar kepada teman-teman mereka setelah diklasterisasi tadi, setelah di instrumen disebarkan, setelah mereka isi, lalu kita setelah mengetahui berapa jumlah kemampuan mereka, maka kita pecah mereka atau kita sebar mereka ke dalam grup-grup kecil untuk mereka yang bagus tadi itu, yang banyak mengetahui kemampuan kosakatanya, maka kita sebar kepada grup-grup kecil untuk mereka menjadi tutor sebaya. Tutor sebaya ini adalah bentuk dalam proses pengajaran saja. Jadi bukan dalam bentuk hasil akhir. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sudah Mr. Hadi berikan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada saran lagi? Baik, mungkin sudah cukup. Atau ada yang ingin tanyakan Pak? Oke, baik. Terima kasih atas segala inspirasi yang diberikan kepada saya karena memang dalam institusi bekerja sebagai guru ini saya memang sangat memerlukan motivasi, dukungan dan saran, bahkan kritik sekalipun kepada saya karena ini memang memerlukan tidak hanya siswa yang dimotivasi sebenarnya, maka guru-guru juga harus dimotivasi. Dan cara teman-teman motivasi sungguh luar biasa. Terima kasih. Saya tutup presentasi saya hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih atas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.